tentang ini, klorofil. Pernah dengar nggak kata klorofil? Zat hijau, daun. Tapi sebenarnya bukan hanya pada daun. Di semua bagian tumbuhan, asal mengandung warna hijau, itu mengandung klorofil. Dan tempat kita ini desak dari daun alfalfa. Tumbuhan alfalfa ini tingginya sekitar 20-50 cm. Tapi akarnya bisa sampai 30 meter. Kenapa? Karena biasa hidup di gurun pasir di Arab. Dan klorofil ini, daun alfalfa ini mengandung konsentrasi tinggi pigmen hijau. Punya struktur mirip sekali dengan hemoglobin pada sel darah merah manusia. Kalau Anda lihat, hemoglobin kita adalah seperti ini, klorofil kita seperti ini. Jadi yang membedakan hanya pada apa? Inti atomnya ini. Ya. Jadi kalau pada tikus putih percobaan, tikus putih tadi dihemodialisa, darahnya dikeluarkan, diganti oleh cairan klorofil. Sampai semua darah tikus putih tergantikan oleh klorofil. Ya, mestinya menurut Anda, tikusnya akan apa? Mati ya. Tapi anehnya tikusnya nggak mati. Bukan hanya nggak mati, anak cucu yang dihasilkan pun lebih bagus kualitas hidupnya dibandingkan tikus yang tidak dihemodialisa. Jadi ini mengandung pengertian bahwa klorofil bagus sekali untuk kesehatan makhluk hidup. Dan klorofil ini ada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah ini, membersihkan racun yang ada dalam tubuh Anda. Kenapa? Karena tiap hari kita banyak konsumsi makanan mengandung zat-zat kimia. Banyak mengandung kolesterol, triglycerid, ya, asam urat dan seterusnya. Polusi hidup kita juga sekitar kita tinggi sekali. Mungkin Anda nggak ngerokok, orang sekitar Anda ngerokok. Anda juga sebagai perokok pasif, ya. Nah, senyawa ini yang masuk dalam tubuh kita ini dibagi menjadi 2, larut air dan larut dalam lemak. Menurut Anda yang bahaya yang mana? Larut dalam lemak, nggak bisa dikeluarkan dari tubuh Anda, masuk dalam sel-sel lemak tubuh kita, zat-zat tadi. Masuk juga di organ hati, masuk organ paru, ginjal dan seterusnya. Mengumpul sejak Anda kecil sampai Anda tua nantinya, terakumulasi, dosisnya semakin lama semakin meninggi. Suatu saat bisa menyebabkan gejala apa? Keracunan, berupa apa? Gagal ginjal, kanker, levernya rusak dan seterusnya. Nah, senyawa kimia yang masuk dalam tubuh kita ini dibagi, yang larut dalam air dibagi menjadi 2 golongan, senyawa hidrokarbon maupun logam berat. Senyawa hidrokarbon ini contohnya adalah pengawet, pewarna, perasa makanan. Semua orang konsumsi enggak? Konsumsi pasti, ya. Kemudian juga pestisida. Buah, sayur, mayur kita masih ngandung pestisida juga, walaupun kita sudah cuci. Kemudian juga narkotika sekarang banyak, apalagi nikotin, asam urat, kolesterol, triglycerid, itu adalah senyawa hidrokarbon. Ya, kemudian juga termasuk borak, formalin, banyak terdapat pada apa senyawa ini? Bakso, mie, tahu, bahkan cincau pun ngandung ya borak. Ya, kemudian juga apalagi daging ayam memasukkan formalin sekarang supaya awet. Kemudian juga logam berat, selain dari air minum, dari apa? Asap kendaraan bermotor. Kenapa? Bensin Anda mengandung timbal PP yang kuat. Kalau Anda sering hirup, ya, menyebabkan timbul gejala keracunan. Gampangnya gini, Anda pernah dengar anak autis nggak? Anak autis pernah? Sering, sekarang mulai banyak kasusnya dibandingkan dulu. Anak autis ini kalau diukur salah satunya adalah kadar timbalnya tinggi. Nah, tahun 87 dari 5.000 kelahiran, ya, ada 1 anak autis yang lahir. Tahun 2000 dari 500 ada 1. Ya, di Amerika dari 250 sudah timbul 1 anak autis. Ngeri ya? 10 kali lipatnya sampai 20 kali lipatnya dalam waktu hanya sedikit. Nah, para ahli bilang kalau Anda, ya, misalkan kita semua nggak mau memperbaiki polusi hidup kita, lingkungan hidup kita, maka 30 tahun, 50 tahun ke depan anak autis yang lain bisa lebih banyak dibandingkan yang sehat. Ngeri ya? Jadi kalau Anda minum klorofil, maka ini semua senyawa ini yang berbahaya yang masuk dalam tubuh kita akan dikeluarkan dari tubuh Anda. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gini, klorofil punya 2 bagian. Kepalanya yang warnanya merah biru ini, ya, sifatnya suka dengan air. Sedangkan ekornya ini suka dengan lemak, larut dalam lemak. Nah, sekarang senyawa ini ada masuk dalam sel-sel lemak tubuh kita, masuk di organ hati dan sebagainya. Prinsipnya ada dalam sel, terus ya. Maka kalau senyawa ini ada dalam sel, klorofil ini bisa menembus lapisan luar dari sel. Karena apa? Karena ekornya suka dengan lemak. Dan lapisan luar dari sel terdiri dari lapisan lemak. Yang bisa nembus adalah ekornya ini. Karena suka dengan lemak atau larut dalam lemak. Kepalanya nggak bisa nembus. Kalau ekornya sudah masuk dalam sel, maka ekornya ini bisa ngikat senyawa hidrokarbon logam berat tadi. Karena senyawa ini juga suka dengan lemak. Jelas ya? Kemudian kepalanya ini
karena suka dengan air, tetap berada di luar sel, dan kalau kita minum air banyak, ini akan ikut aliran darah, mengangkat keluar ekornya yang ada dalam sel, yang sudah mengikat senyawa tadi. Sehingga akan dikeluarkan dari tubuh Anda. Tubuh Anda akan bebas dari senyawa-senyawa tadi, jelas ya? Nah, kalau Anda sudah sadar, sudah saya terangkan seperti ini, Anda sadar nggak?